Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Pada kesempatan kali ini saya Fikri Fayat Albiruni ingin menjelaskan sedikit gitu. Dua patah kata mengenai kriteria pasangan dalam Islam, dalam syariat Islam. Dalam berumah tangga pasti setiap orang memiliki kriteria karakteristik pasangan hidupnya masing-masing untuk dijadikan teman hidupnya gitu. Karena suami atau istrilah yang nanti bakal mendampingi, mengarungi hidup kita, bahkan sampai ajal menjemput kita. Maka dari itu penting gitu punya kriteria pasangan. Jika dilihat dari nasabnya, saya itu lebih mengharapkan seseorang yang bernasab jelas, memiliki silsilah keluarga yang jelas, mengetahui pribadi keluarganya, apakah keluarganya dari keluarga yang baik-baik gitu kan. Harta maupun jabatan tuh nggak jadi masalah, nggak jadi patokan buat saya, karena apa ya, nggak muluk-muluk gitu dari keluarga kerajaan. Setidaknya dia mampu gitu, cukup secara finansial gitu, nggak menuntut ingin, karena nanti biar nggak menuntut ingin mendapatkan mahar yang besar gitu kan. Setidaknya saya tahu siapa orang tuanya, siapa saudaranya, keluarga besarnya gitu, silsilahnya. Kemudian karena saya mendapat didikan yang layak, karena saya mendapat didikan agama gitu, kental dengan Islam, dan insya Allah lulus kuliah. Nah, maka dari itu penting gitu kita memiliki pasangan yang memiliki pendidikan agama gitu, agama Islam tentunya, dan akademik dan intelek yang baik gitu, yang bagus. Karena karena nanti dibutuhkan saat berumah tangga, seperti mengajari anak, mengurus ekonomi keluarga gitu kan. Nah, kurang baik jika si calon pasangan tuh terlampau jauh atau rendah gitu, ataupun rendah gitu. Karena kalau misalnya terlalu tinggi ya, dia tuh bisa jadi mungkin akan menjadi sosok yang otoriter daripada suaminya, karena merasa dirinya tuh lebih cerdas gitu kan daripada suaminya. Yang penting pemahaman akademis dan logikanya baik gitu, serta paham benar akan hukum Islam, agama Islam, punya landasan Islam gitu. Saya nggak muluk-muluk gitu kan, ingin yang punya hafizah gitu atau ustazah, guru besar di pondok pesantren, enggak. Yang penting tahu hukum Islam yang baik gitu. Karena jika suatu saat menemui masalah kan nanti akan diselesaikan dengan cara bersama-sama, dengan kepala dingin, sesuai syariat Islam. Selanjutnya, kalau usianya itu lebih baik jika antara umur suami dan istri itu nggak terlalu jauh gitu. Ya, alasan yang pertama itu jika istri terlalu tua, maka terkadang ia akan punya ego ingin dihormati gitu oleh suaminya karena usia itu. Dan yang kedua, karena bisa jadi masa menopausnya itu lebih cepat sehingga suami itu nggak cuman sebentar aja merasakan kenikmatan berhubungan gitu kan, sehingga dapat mengakibatkan suami itu bosan dan memilih
mencari yang masih aktif dan produktif. Nah, jika terlalu muda, bisa jadi nanti pemikirannya tuh nggak sama gitu, nggak sinkron. Jadi terlalu kekanak-kanakan. Selanjutnya masalah personality atau kepribadian sang calon. Untuk kecantikannya, saya sih nggak terlalu mandang hal tersebut ya, karena banyak orang bilang bahwa cantik itu relatif gitu. Dan saya yakin semua perempuan itu pasti cantik. Perawakan itu nggak, saya mungkin ya, karena Allah tuh pasti nggak jauh beda gitu kok dalam menentukan jodoh, pasti ya parasnya mirip-mirip lah sama paras saya gitu. Ya cakep-cakep gini lah, cantik-cantik lah pasti. Saya nggak muluk-muluk kok ingin kayak istri yang seperti bidadari gitu kan. Menurut saya yang terpenting itu punya akhlakul karimah, akhlak yang baik gitu kan. Terus punya akidah yang kuat, hormat sama orang tuanya, terus mencintai saudara-saudaranya, keluarganya, menghargai orang lain, dan yang terpenting itu taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit request dari saya ya. Saya tuh mungkin tipe saya tuh lebih yang ke apa namanya? Yang dalam tanda kutip bawel gitu, banyak omong. Saya tuh senang yang seperti itu gitu. Karena nanti kan bisa meramaikan rumah gitu kan, seru gitu. Soal bukan yang kalau misalnya punya masalah tuh diem aja gitu kan, menuntut saya buat orang jadi suami yang lebih peka gitu kan, pasangan yang lebih peka, itu saya nggak suka sebenarnya, karena saya bukan sosok yang romantis. Saya eh, saya itu nggak bisa, susah gitu menyenangkan seseorang tuh sulit gitu. Jadi mending si sang pasangan saya itu ya, ya perhatian lah, bukan perhatian gimana ya, seru gitu, banyak omong bawel nggak apa-apa gitu. Karena ya saya tuh walaupun gini pendiam nggak romantis, tapi insya Allah saya tuh benar-benar senang bantu gitu kalau, dan jaga bahkan kayak rela berkorban gitu kan demi orang yang udah saya kenal, saya cintai gitu kan. Apa yang terjadi saya akan berkorban demi dia gitu. Intinya untuk memilih pasangan hidup itu semua orang, terutama saya, nggak nggak bisa sembarangan, karena pernikahan itu kan bisa penwalizo atau perjanjian yang kuat gitu kan. Jika saya salah memilih, maka akan mempertaruhkan setengah separuh usia saya. Seorang wanita yang saya idamkan itu adalah seorang yang sekufu, seiman sekufu gitu, setara dalam segi finansial, agama, pendidikan, kecantikan, sehingga saya maupun dirinya itu nggak kayak merasa terbebani gitu satu sama lain, satu sama lain, dan saling mencintai sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apakah kriteria yang saya inginkan itu sudah sesuai dengan kriteria dalam agama Islam? Apakah sudah sesuai dengan syariat? Agama Islam itu juga memiliki kriteria untuk menentukan pasangan hidup. Yang pertama, li jamaliha, yaitu kecantikannya. Fisiknya, kecantikan di sini bukan cuma cantik parasnya ya, tapi fisiknya, batinnya itu baik, penampilannya, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, menjaga dirinya dengan orang lain, gitu. Yang kedua, lima liha, mal, hartanya. Di sini seorang calon pasangan tuh nggak harus kaya gitu. Yang penting itu mampu serta punya kecerdasan intelek sehingga dapat nanti mengatur, mengais rezeki dan mengatur finansial keluarga. Celaka gitu kan jika misal dia kaya tapi nggak bisa ngurus atau memanage keuangannya. Yang ketiga, linasabiha, keluarganya gitu, silsilahnya, keluarga besarnya kita harus tahu gitu kan, dia keluar dari keluarga yang seperti apa gitu. Yang selanjutnya, agamanya. Pilihlah seorang wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung kan.
Jika seorang wanita nggak punya pemahaman yang baik ya, atau seorang pasangan nggak punya pemahaman yang baik, nggak punya landasan agama yang jelas, maka nantinya eh, seorang pasangan itu akan semena-mena terhadap pasangannya. Ini yang dapat biasanya memicu pertengkaran atau KDRT, bahkan perceraian gitu kan. Itu nggak baik kan. Selain itu harta itu nggak jamin keharmonisan suatu rumah tangga, tapi agama yang baik dan akhlak yang baiklah yang menjamin itu semua. Ya, yang selanjutnya usianya itu juga nggak terlampau jauh. Kalau dalam agama maksimal ya 6 tahun gitu yang ideal. Karena jika nggak seimbang nanti akan mempengaruhi pemikiran mereka, kedua belah pihak gitu kan, dan psikolog kedua belah pihak pasangannya. Nah, terkait dengan kriteria pasangan dalam Islam, saya yakin, insya Allah percaya bahwa kriteria pasangan yang saya idamkan, yang telah saya sebutkan tadi itu udah tepat gitu, benar insya Allah, dan tidak menyalahi aturan agama pokoknya. Semoga kita yang belum berjodoh dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tepat gitu. Karena jodoh itu kan cerminan diri ya. Kita harus terus memperbaiki diri, muhasabah demi jadi orang yang lebih baik. Dan semoga kita semua terhindar dari zina sebelum punya jodoh, sebelum punya pasangan. Jika ada salah ucap atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.